di mana keluarga-keluarga, banyak aja kasus-kasusnya. Ada kalanya ujung-ujungnya pisah. Mengapa dan bagaimana hal itu terjadi? Katanya awalnya cinta. Kenapa akhirnya jadi pisah? Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Bersama Pojok Iman kali ini kami menawarkan sejenak bijak untuk bisa menggali apa ajaran iman yang bisa kita temukan dalam inspirasi sabda, katekismus, dan tradisi-tradisi gereja. Kali ini saya hanya ingin menyampaikan satu hal mengenai perkawinan di Kana. Anda dan saya pasti tahu mengenai kisah ini ya. Dalam Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 dilukiskan di sana mengenai perkawinan di Kana. Yang luar biasa adalah bahwa Yesus membuat mukjizat air menjadi anggur. Bagaimana hal itu bisa kita ulas dalam tema kehangatan keluarga lewat pertolongan Maria. Saudara sering terkasih yang dicintai Tuhan, ada begitu banyak tindakan simbolik dalam perkawinan di Kana ini. Di antaranya yang tadi ingin kita ulas ini adalah air menjadi anggur. Tahukah Anda bahwa anggur itu adalah lambang kehangatan? Anggur itu lambang keakraban, lambang persaudaraan. Di umat Israel sana, kalau kita misalnya toast wine, sebetulnya kan anggur itu yang menjadi perekat persaudaraan, perkawanan, dan kebersamaan. Maka bisa kita bayangkan jika anggur habis dalam suatu pesta, dan ini perkawinan di Kana, pesta perkawinan loh. Ya, apa jadinya itu? Bisa-bisa tuan rumah dipermalukan karena tanda persaudaraan mereka habis. Wine, anggur. Maka dalam catatan ini kita bisa melihat jika anggur habis, simbol kehangatan persaudaraan ini tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika masih terus-menerus ada, maka sebaliknya persaudaraan itu akan mengalami tingkat kemendalaman. Karena orang menjadi wow dan pesta itu menjadi mempesona. Pada peristiwa perkawinan di Kana ini, Bapak Ibu sedang terkasih, Maria itu peka akan situasi demikian. Sehingga dari dirinya sebagai wanita, naluri keibuannya muncul untuk menolong pesta perkawinan tersebut. Karena anggurnya hampir habis. Dan kalau kita lihat dalam catatan ini, tradisi perkawinan di Kana itu atau tradisi perkawinan orang-orang Israel pada zamannya itu berlangsung 7 hari. Jadi perkawinan pesta nikah Yahudi ini berlangsungnya 7 hari, saudara-saudara. Dan menurut data, Yesus tuh hadir pada hari yang ketiga. Anda bisa bayangkan kan, kalau anggur sudah habis pada hari ketiga, masih ada 4 hari kemudian, betapa peristiwanya ini amat sangat memalukan jika mereka kehabisan anggur. Dan Maria di sini peka. Dan Maria akhirnya memaksa Yesus Tuhan ini ketika Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Meski dapat jawaban seakan-akan penolakan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi karena ibunya yang meminta, di sini Yesus luluh juga. Yesus mau melakukan juga. Isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh. Dan pada akhirnya air menjadi anggur. Catatan informasi tambahan Bapak Ibu saudara terkasih. Perkawinan di Kana ini, di mana air diubah menjadi anggur, kita lihat dalam beritanya itu ada 6 tempayan yang masing-masing isinya
2-3 buyung. Itu semacam takaran bahan cair Yahudi ya. Kira-kira 39,5 liter. Sehingga tempayan yang digunakan dalam pesta Kana masing-masing bermuatan antara 60 sampai 120 liter. Jadi dengan 6 tempayan itu banyak ya, berliter-liter tersedia karena pestanya juga 7 hari. Bisa bayangin ya, pesta pernikahan Yahudi lamanya sedemikian. Nah, disinilah sebuah tindakan simbolik. Kalau keluarga ingin kehangatan, hadirkanlah Maria. Minta tolonglah Maria supaya Maria bisa memanggil Yesus untuk menghangatkan kehangatan keluarga itu. Caranya gimana? Caranya ya kita berdoa memohon agar Maria dapat menolong kesulitan hidup berkeluarga. Percayalah, kehangatan akan semakin membawa sukacita ketika Yesus dan Maria dihadirkan di sana. Dewasa ini kita bisa melihat ya, ada fenomena-fenomena keprihatinan di mana keluarga-keluarga, banyak aja kasus-kasusnya. Ada kalanya ujung-ujungnya pisah. Mengapa dan bagaimana hal itu terjadi? Katanya awalnya cinta. Kenapa akhirnya jadi pisah? Tidakkah satu sama lain atau antar keluarga itu sungguh-sungguh bisa mengusahakan kesatuan di sana? Dan akar penyebabnya sama. Kalau kita lihat dari kesaksian-kesaksian, tidak ada lagi kerahiman, tidak ada lagi belas kasih sejati yang dihidupi di dalam keluarga tersebut, sehingga bisa mengalami kekeringan-kekeringan. Padahal Anda dan saya tahu, kerahiman, belas kasih adalah sifat Allah yang paling utama, karena Allah menyatakan dirinya sebagai kasih. Maka dalam perkawinan di Kana ini kita dapat mengambil makna. Tanpa melibatkan Allah, keluarga Kristiani dapat kehilangan arah dan pedoman. Apalagi kalau ada masalah, masing-masing pihak cenderung berpusat pada egonya, kepentingan-kepentingan sendiri. Maka libatkanlah Allah, libatkanlah Yesus, panggillah Roh Kudus, minta tolonglah bersama Maria, karena mereka itu adalah sumber kehangatan, sumber persaudaraan sejati dan keakraban. Hanya pada Allah sajalah kehangatan itu dapat mengalami atau kita nikmati dalam kesejatian. Maka Bapak Ibu, saudara yang terkasih, semoga simbolik perkawinan di Kana ini membawa pemahaman kita lebih jauh untuk makin mensyukuri mukjizat Tuhan yang terjadi pada hidup kita dengan amat sangat berlimpah-limpah. Semoga keluarga-keluarga Kristiani makin bekerja sama, berbagi, dan jangan lupa minta tolonglah sama Maria supaya kehangatan keluarga kita makin bersaudara dan mendalam. Akhirnya, makan ketupat, minumnya jus, tetap semangat melayani Yesus. Hilangkan duka lara dan beban di hati. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok